Bab 125. Lavina tak memperdulikan itu. Karena dengan siapapun Andika menjalin hubungan atau menikah sekalipun, Andika akan datang padanya. Sebagai teman dekatnya juga, Lavina sangat tahu bagaimana Andika mencintai kakak iparnya dan tak mungkin menikahi perempuan lain. Aku salut karena kamu akhirnya menikah dan melanggar sumpahmu, Braam. Tapi, apa dia gak terlalu kecil buat kamu? Orang luar negeri. Gak bisa bahasa Indonesia. Andika melihat Lavina lebih dalam. Dia khawatir jika mantan teman kencannya itu mengatakan macam-macam di depan istrinya. Lavina dengan keanggunan yang tidak perlu diragukan lagi lalu berdiri di depan Riani. Wanita yang ia terka usianya pasti jauh di bawahnya. Hai. Lavina, international model, nice to meet you. Maybe you've heard my name. Hai, saya Lavina. Model internasional, senang bertemu denganmu. Mungkin kamu pernah mendengar nama saya. Tak ada kata yang keluar dari bibir Riani selain ekspresi wajahnya yang ketus dan tak bersahabat. Andika yang merasa tak nyaman dengan keadaan ini lalu angkat bicara. Lavina. It was surprising when Andika was married. How can you marry her? Doesn't he love someone else? Did you get married because of your parents' business? Sangat mengejutkan ketika Andika telah menikah. Bagaimana kamu menikahinya? Bukankah dia mencintai orang lain? Apakah kalian menikah karena bisnis orang tua kalian? Lavina. Andika yang geram menarik tangan Lavina menjauh dari sana. Bisa-bisanya Lavina mengatakan itu di dewan Riani. Andika dengan erat mencengkram tangan wanita itu hingga Lavina meringis kesakitan dan menghempaskan tangan Andika. Kenapa, Braam? Kamu gak ngasih tahu semuanya sama istrimu? Hei, Lavina melihat lagi pada Riani. Did you know that your husband loves his own sister-in-law? Apakah kau tahu kalau suamimu mencintai kakak iparnya sendiri? Pergilah, Lavina. Sentak Andika keras. Saking kerasnya hingga mereka jadi perhatian orang yang berlalu lalang. Lavina terkekeh lalu menyentuh pipi Andika tapi Andika menepisnya hingga tangan Lavina menggantung di udara. Lagi-lagi model seksi itu terkekeh. Aku suka kamu kalau lagi marah gini. Lebih hot merasa puas dengan amarah Andika lalu melihat Riani yang masih menatapnya tajam. Anak kecil tidak tahu cara bermain dengan orang dewasa kan, Braam? Datanglah ke tempat aku jika istrimu kurang memuaskan kamu dan jangan berharap terlalu banyak, nona kecil. Aku tahu banyak tentang suamimu. Dengan siapapun dia bersama, tapi dia tetap akan datang ke ranjang apartemenku. Jadi, silakan jadi istri yang baik tapi suamimu, punya aku. Kamu sudah melewati batas, Lavina. Pergilah atau aku. Atau aku apa? Lavina terkekeh geli. Punya istri kecil itu repot ya, Braam. Kamu sih mau aja dijodihin. Ujar Lavina sambil menggerakkan bibirnya sensual seolah memberikan kecupan dari jauh untuk Andika. Ia akan beranjak pergi namun ucapan Riani menghentikannya. Aku pastikan kalau bermain dengan anak kecil sepertiku, tidak akan pernah membosankan. Ucap Riani dengan wajah angkuhnya. Bak lautan luas, netra birunya terlihat tenang namun bisa menenggelamkan siapapun yang ingin ia hilangkan. Lavina cukup terkejut karena Riani ternyata bisa bicara dengan bahasa. Riani lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Lavina. Dan asal tante tahu,
Dia menyebut namaku saat pelepasannya. Ucap Riani telak yang membuat Lavina memundurkan langkahnya ke belakang melihat Riani dengan terkejut bukan main. Ja tahu pasti kalau Andika tak melupakan bayangan Aprilia bahkan saat bersamanya. Tapi istrinya ini bilang tadi apa? Lavina melihat ke arah Andika yang tersenyum pada Riani seolah memang membenarkan apa yang diucapkan wanita bernetra biru itu. Go away. Ucap Riani dengan dingin yang langsung membuat Lavina pergi. Niat hati mengintimidasi istri Andika, tapi ternyata malah dipermalukan seperti ini. Lavina tak menyangka jika wanita muda itu bisa menyakiti hatinya dan yang lebih menyakitkan lagi adalah Andika yang diam saja tak membelanya. Andika melihat Lavina yang terlihat kecewa dan marah karena ucapan Riani. Ia menoleh pada istrinya. Sayang, kamu. Andika sampai speechless tidak bisa berkata-kata. Ingatkan kalau dia tak pernah pacaran. Mengungkapkan kata cinta dan perasaannya pun hanya pada si jutek bule Pangalengan seorang. Wajar jika Andika merasa bak Raden Mas Arjuna yang sedang diperebutkan Srikandi dan Subadra. Apalagi tadi sang Srikandi dengan bangganya bilang my husband. Ah, Andika melayang. Namun, Andika bukan mempermasalahkan dari mana istrinya tahu bahasa Inggris sekarang. Tapi yang ia takutkan adalah ucapan Lavina tadi yang menyebut jika Andika mencintai kakak iparnya sendiri. Andika menaruh kedua tangannya di atas bahu Riani. Sayang, dia itu tadi. Cuma masa lalu abang. Dia cuma bagian dari kenakalan abang masa dulu. Ucapan Andika sama persis dengan apa yang diucapkan Cindy setiap kali mereka membicarakan Andika dalam setiap kesempatan. Baik itu sedang memasak atau santai berdua sambil duduk di taman. Kelak, kamu akan tahu seberapa banyak kenakalan masa lalu Andika termasuk wanita-wanitanya. Mama harap kamu bisa memaafkan Andika karena dia berubah sejak kenal kamu. Itulah yang dipetuahkan Cindy padanya. Ucapan Andika membangunkan Riani dari lamunannya. Abang harap apapun yang kamu dengar tadi dari Lavina, abang mohon jangan didengarkan ya. Iya, Riani gak akan dengar. Andika terperangah karenanya. Sungguh sayang. Riani menganggukkan kepalanya lagi. Termasuk, yang Lavina bilang tentang. Andika ragu membahasnya lagi. Kamu. Iya, Riani gak dengerin. Orang Riani gak ngerti kok tante tadi bilang apa, Andika mengerjapkan matanya berkali-kali. Ah. Apa? Gak ngerti. Tapi tadi, kamu bilang pakai bahasa Inggris. Oh, itu diajarin sama mama. Mama bilang abang mantannya banyak. Kebanyakan orang bule. Makanya aku diajarin ngomong gitu kalau ketemu pacar abang. Andika melongo. Sorry madam but he is my husband. Baru itu yang diajarin mama. Sama greeting, sapaan buat orang tua. Nama-nama makanan, nama-nama. Andika langsung memeluk Riani dan menciumi puncak kepalanya berkali-kali. Riani tetaplah Riani. Tak akan berubah jadi Kate Middleton dalam sekejap hanya karena bisa satu kalimat saja. Oh Tuhan. Terima kasih telah memberikannya istri seperti Riani dan terutama telah memberikannya ibunda sepintar Cindy, Angelina Jolie-nya. Lama mereka berpelukan seperti ini membuat Riani malu karena banyak orang lewat berbisik-bisik tentang mereka. Bang, malu. Lirih Riani. Andika melepaskan pelukannya. Ia memandang wajah lugu istrinya. Malu ya.
Tadi bilang di depan tante tadi, kalau abang panggil namamu saat pelepasan, kamu gak malu. Riani tergagap. Ia tak bisa membalas ucapan Andika. Sedangkan Andika terkekeh. Ia lalu berbisik di telinga istrinya. Pulang yuk. Tunjukin abang cara main anak kecil itu gimana. Riani mendorong pelan dada suaminya hingga Andika terdorong 2 langkah ke belakang. Andika pun tertua dengan kencang melihat perubahan wajah Riani yang memerah dan langsung pergi setengah berlari meninggalkan Andika. Ini ma, ada semualan. Ada ma. Riani memberikan plastik berisi bahan-bahan kue pada Cindy yang sedang sibuk di dapur kala ibu mertuanya tersebut sedang menjerang gula merah dan daun pandan di panci kecil. Belanjaan mama doang nih. Kalian gak belanja? Tanya Cindy heran karena anak menantunya itu hanya membawa 1 plastik belanjaannya saja. Pelit banget sih kamu Bram. Riani menepuk pipi Andika yang kini berdiri di belakangnya sambil mencium pundaknya. Andika pun mengangkat wajahnya dan menjawab pertanyaan ibunya tadi. Riani gak mau ma. Katanya mau belanja yang di Munich. Riani menoleh cepat pada Andika. Kemana? Andika mengedip-ngedipkan matanya meminta agar Riani mengiyakan ucapannya barusan. Kalau mau bohong tuh janjian dulu. Cibir Cindy. Bilang aja kamu yang mau ke Jerman. Iya kan? Gak boleh. Baby moonnya tunda dulu sampai Riani udah boleh naik pesawat. Andika mengerucutkan bibirnya. Niat untuk berbulan madu menikmati Der Inter di Jerman harus tertunda karena Angelina Jolie tak mengizinkan. Mandi Gibram. Daripada kamu ngintilin istri kamu kayak gitu. Jengah mama ngeliatnya. Omel Cindy lagi yang merasa risih melihat Andika bak anak kecil yang sedari tadi nemplok di belakang tubuh Riani meski Riani kelihatan malu karena ada Cindy di sana. Apa sih mom? Riani aja gak keberatan. Iya kan sayang. Riani tak menjawab hanya terlihat dari wajahnya ia malu Andika terus menempel padanya. Riani mana berani ngomong. Cindy memukul tangan Andika dengan sutil kayu yang dipegangnya. PLAKK. Sakit mom. Mandi SANAIN. Ucap Cindy sedikit kencang. Iya, yuk Lan, Riani bantuin mama belajar bikin kue cucur. Sana Gi. Andika lagi-lagi menelan kekecewaan dan yang membuat ia kesal adalah Riani yang terlihat terkekeh geli menertawakannya. Bungsu dari 2 bersaudara itu pun mengalah dengan membisikkan sesuatu di telinga Riani. Sebelum ia naik ke lantai atas. Adek. Abang tunggu di atas ya. Riani merinding karenanya. Andika tersenyum manis lalu segera naik ke lantai atas setelah berpamitan. Dengan ibunya. Ini aduk ma. Tanya Riani sambil memegang tempat kecil berisi adonan kue cucur. Ia aduk-aduk sampai rata. Diemin dulu sampai malam nantilah baru kita goreng. Riani tersenyum mengikuti instruksi mertuanya. Sebenarnya Riani merasa bersyukur bisa dipisahkan dari Andika. Karena sejak dari mall tadi, setelah bertemu dengan Lavina, Andika tak henti menggodanya. Bahkan ingin cepat sampai rumah. Riani tak munafik. La pun sama menginginkan Andika. Namun apa daya protokoler Rohichan Empire tak bisa dibantah. Akhirnya kedua insan beda usia 16 tahun itu harus menunggu sekitar beberapa jam lagi untuk bisa memadu kasih lebay ya. Ya, namanya juga orang jatuh cinta. Karena hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga.
Begitulah kata Haji Roma Irama. Waktu berganti detik demi detik. Karena Stella dan Aprilia yang sudah pulang ke rumah mereka masing-masing, jadilah Cindy cukup terbantu dengan kehadiran Riani. Pinter kamu bikinnya. Udah pernah bikin sebelumnya. Puji Cindy kala Riani dengan berhasil membuat kue cucur setelah dicontohkan oleh Cindy tadi. Pernah bantuin Bibi Ma, waktu di kampung, oh. Yang sakit itu ya. Ilya Ma, gimana kondisinya sekarang? Kata Mang Restu, udah baikan Ma. Abis dioperasi kemarin. Katanya mau dibawa ke Karawang mau ambil. Alternatif, Cindy menganggukkan kepalanya. Semoga cepat sembuh. Kalau Mamang sama Bibikmu nelpon, salamin dari Mama ya. Bilang gak usah. Sungkan jika perlu apa-apa. Si cantik itu tersenyum sambil mengangkat kue cucur yang sudah matang dan menaruhnya di saringan. Setelah itu dengan telaten mengambil satu centong adonan dan dituang ke wajan mini untuk mencetak lagi kue berikutnya. Cindy memperhatikan Riani yang ternyata pintar memasak itu. Biar sesibuk apapun kita, paling utama, dahulukan kepentingan suami. Salah satunya dengan masakan. Mau enak mau enggak, selalu masak pakai tangan sendiri. Agar setiap sendok makanan yang masuk ke mulutnya, dia akan ingat perjuangan istrinya dalam membuat makanan ini. Petuah Cindy yang kemudian diterima dengan baik oleh Riani. Apa yang dikatakan Cindy memang sama dengan yang wanita itu terapkan dalam kesehariannya. Meski memiliki banyak asisten rumah tangga, tak sekalipun Cindy absen di dapur. Setiap makanan ataupun minuman seperti kopi yang disediakan untuk Bayu, pasti selalu dari tangannya. Riani memuji dalam hati betapa Cindy sangat berusaha menjadi istri yang baik bagi suaminya. Termasuk sering memasak cemilan-cemilan khas Indonesia yang selalu menambah kecintaan Bayu padanya. Biar suami makin sayang, canda Cindy hangat yang dibalas kekehan Riani. Riani jadi ingat pada wanita bernama Lavina tadi siang. Cindy bilang Andika memiliki masa lalu dan pastinya akan ada rahasia lain ke depannya yang menanti terkuak di depan Riani yang entah mengapa membuat Riani was-was takut jika mentalnya tak kuat menerima. Riani masih berpikir tentang hari-hari rumah tangganya ke depan bersama Andika. Sambil Cindy menata kue di atas piring. Riani baru saja mematikan kompor, saatlah merasa ada yang menarik tangannya. AB. SSSTTT. Andika menaruh satu jarinya di atas bibir agar Riani tak berisik. Kut. Bisik Andika takut terdengar oleh Cindy yang sedang serius menata kue membelakangi mereka. Riani menggelengkan kepalanya. Karena abis ini ia disuruh Cindy untuk membantu membuat makan malam. Andika berdecak. Ia sudah lebih dari 1 jam menunggu istrinya dan Riani tak kembali. Percayalah Dilan yang satu ini tak bisa menahan rindu lagi. Karena selain berat, ada bagian lain dari tubuhnya yang terasa nyut-nyutan jika hasrat ini tak tersalurkan sekarang juga. Andika kembali menarik tangannya namun Riani yang malu kalau sampai ketahuan Cindy, malah menghempaskan tangan Andika hingga membuat Andika geram. Riani agak menyesal terlalu kencang menghempaskan tangan Andika hingga suaminya itu terlihat kesal dan malah memutar jalan menuju ruang makan. Lan, Lia Ma, ngapain di situ? Ayo siapin makan malam. Iya Ma. Sepanjang makan malam, meski berada di sampingnya, namun Andika malah asyik berbincang dengan sang ayah yang sama sekali Riani tak tahu apa yang dibahas. Kadang menggunakan bahasa Indonesia kadang bahasa asing. Dari sekian panjang pembicaraan yang begitu menarik itu,
tak sekalipun Andika mengajaknya bicara. Meski Riani menaruh makanan di piringnya, menyajikan minuman di gelasnya, Andika hanya tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Riani ingin sekali menangis. Kan bukan salahnya kalau ia repot di dapur. Kenapa Andika sampai harus semarah ini? Perubahan wajah Riani pun terlihat oleh Cindy yang menyipitkan mata mencoba menduga-duga apakah gerangan yang terjadi. Jangan malu minta duluan.